Di tengah pesta arisan keluarga, mertuaku menyuruhku mengepel lantai dapur, sementara seluruh kerabat menertawakanku dari ruang depan. Mereka menyebutku perempuan kampung yang menumpang hidup. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu. Akta rumah megah tempat mereka berpesta itu tertulis atas namaku. 30 menit lagi, mereka akan kehilangan segalanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari istirahatku. Sepanjang pekan, aku bekerja di balik nama orang lain, dan tubuhku lelah sampai ke tulang. Namun rumah yang kami tempati justru riuh sejak subuh. Hari itu, giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa. Ini panggung untuk memamerkan kekayaan dan jabatan. Mobil-mobil mengilap memenuhi halaman depan. Para bibi dan sepupu datang dengan perhiasan emas dan tas bermerek mahal. Mereka tertawa, saling memuji, saling mengukur siapa yang paling sukses. Aku bangun sejak pukul 4 pagi. Aku memasak rendang, opor, dan aneka kue basah. Punggungku sudah pegal sebelum tamu pertama tiba. Namaku Anindya Kusuma. Usiaku 32 tahun. Di mata keluarga ini, aku hanyalah perempuan yatim piatu dari kampung. Pegawai rendahan, bergaji pas-pasan, yang beruntung dipungut oleh putra kesayangan mereka. Itulah yang mereka percaya. Dan selama 5 tahun, aku membiarkan mereka percaya. Aku sengaja memakai daster sederhana, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Aku ingin menjadi menantu yang rendah hati, melayani dengan tulus, tanpa menonjolkan diri. Aku menatap ruang tamu yang sudah penuh. Aku berniat mandi sebentar, berganti pakaian, lalu ikut menyambut tamu. Bagaimanapun, secara resmi, aku adalah istri di rumah ini. Tapi baru saja kakiku menapak anak tangga pertama. Suara melengking menghentikanku. "Mau kemana kamu?" bentak ibu mertuaku dari arah ruang makan. Bu Hartati, 61 tahun. Hari itu ia mengenakan kebaya brokat merah marun, lengkap dengan sanggul dan berlian yang sengaja ia pakai di siang bolong. Matanya menyapuku dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh jijik. "Saya mau mandi sebentar, Bu." Baju ini sudah bau asap dapur. Setelah itu, saya ikut menyambut tamu di depan. Jawabku selembut mungkin. "Bana," kakak iparku, baru keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang ketat. Ia menyilangkan tangan di depan dada. "Mandi buat apa?" katanya sinis. "Mau ikut duduk di depan sama tamu VIP. Sadar diri dong. Penampilanmu nggak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk di antara nyonya-nyonya pejabat." Ibu mertuaku mengangguk puas. Ia berkacak pinggang, lalu menunjuk ke arah dapur. "Betul," kata Fania. "Kamu tidak usah ikut kumpul. Piring dan gelas kotor sudah menumpuk. Tugasmu sekarang, cuci semua sampai bersih. Itu gelas kristal mahal. Kalau pecah, gajimu 10 tahun pun tidak akan sanggup mengganti." Dadaku terasa sesak. Aku mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, suamiku duduk santai di sofa kulit. Mas Reza, 38 tahun. Ia tertawa terbahak-bahak bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arahku yang sedang dimarahi ibu dan kakaknya. Lalu ia membuang muka. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada niat untuk menarik tanganku dan mendudukkanku di sampingnya sebagai istri yang dihormati. "Tolong, lihat aku sebentar saja," gumamku dalam hati. Tapi ia sibuk dengan dunianya sendiri. "Tunggu apa lagi? Cepat ke dapur," bentak ibu mertuaku lagi. Kali ini lebih keras, sampai beberapa tamu menoleh. Demi menghindari keributan yang memalukan, aku menundukkan kepala. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik menuju dapur. 5 tahun lalu, saat aku menerima lamaran Mas Reza, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi istri yang berbakti. Aku menyembunyikan identitas asliku rapat-rapat. Tidak satu pun dari keluarga ini, bahkan suamiku sendiri, tahu siapa aku sebenarnya. Kenyataannya,
jauh dari yang mereka bayangkan. Aku adalah pewaris tunggal dan pemegang saham pengendali sebuah grup usaha raksasa di bidang properti dan investasi. Rumah megah tempat mereka berpesta ini, mobil-mobil yang mereka kendarai, uang bulanan fantastis yang selalu diberikan suamiku kepada ibu dan kakaknya. Semuanya berasal dari rekening yang kukendalikan diam-diam. Aku sengaja menyuntikkan dana ke rekening Mas Reza tanpa ia tahu, agar ia terlihat sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Aku melakukannya atas nama cinta. Aku ingin tahu, apakah suamiku dan keluarganya bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat latar belakang hartaku. Namun pengorbananku sia-sia. Semakin Mas Reza terlihat kaya, semakin arogan sikap keluarganya kepadaku. Ibu mertuaku merasa putranya adalah pangeran yang terlalu sempurna untukku. Fania selalu memandangku sebelah mata. Dan suamiku, pria yang dulu melindungiku, perlahan berubah menjadi pria yang gila hormat dan terlalu takut pada ibunya untuk sekedar membelaku. Dapur itu terletak di bagian paling belakang rumah. Sempit, panas. Hanya ada satu jendela kecil yang tidak cukup mengusir hawa pengap. Piring-piring kotor bernoda santan sudah menggunung. Gelas kristal lengket berjejer berantakan. Aku mengikat celemek pudar di pinggang, lalu menyalakan keran. Air sabun yang dingin menyentuh tanganku yang sudah keriput sejak subuh. Aku menggosok satu persatu. Punggung bawahku semakin nyeri. Aku harus berdiri berjam-jam, membersihkan kekacauan yang dibuat puluhan orang yang sedang bersenang-senang di luar sana. Pelayan paruh waktu yang disewa ibu mertuaku sesekali masuk, bukan untuk membantu. Ia hanya meletakkan tumpukan piring kotor yang baru, lalu kembali ke depan. Sekali waktu, pelayan muda itu menatapku dengan iba. Ia berbisik pelan, "Bu, biar saya bantu sebentar." Kasihan tangan ibu, tapi belum sempat ia menyentuh keran. Suara ibu mertuaku menggelegar dari ruang tamu. "Jangan dibantu. Itu memang tugasnya. Kamu urus saja makanan di depan." Pelayan itu menunduk, lalu pergi dengan wajah serba salah. Bahkan kebaikan kecil pun tidak diizinkan menyentuhku di rumah ini. Ibu mertuaku melarang pelayan itu mencuci. Tugas itu sengaja dibebankan sepenuhnya kepadaku. Sebuah hukuman tak tertulis, karena aku dianggap orang luar yang menumpang hidup. 1 jam berlalu. Tanganku kebas dan kemerahan, perih oleh sabun keras. Salah satu gelas kristal hampir terlepas dari tanganku yang gemetar. Aku menahannya tepat waktu. Jika gelas itu pecah, ibu mertuaku pasti akan membuat kehebohan di depan tamu, menjadikannya alasan baru untuk mempermalukanku. Aku menggenggam gelas itu erat-erat, lebih erat dari yang seharusnya, sampai jari-jariku sakit. Tumpukan piring akhirnya mulai berkurang. Aku melirik meja dapur. Di sana ada nampan besar berisi potongan melon dan semangka yang belum sempat diantar ke depan. Perutku berbunyi. Sejak subuh, aku belum makan apapun. Aku ingin mengambil sepotong. Tapi aku tahu, ibu mertuaku akan marah besar jika aku menyentuh hidangan tamu lebih dulu. Maka kuangkat nampan berat itu dengan kedua tanganku. Aku memutuskan mengantarnya ke ruang tamu. Setelah itu, mungkin aku bisa beristirahat sebentar. Aku menyusuri lorong panjang yang menghubungkan dapur dengan ruang keluarga utama. Langkahku pelan, semakin dekat ruang tamu. Suara obrolan terdengar semakin jelas. Decak kagum, pujian berlebihan, tawa yang menggema. Langkahku terhenti tepat di balik dinding pembatas. Aku tertutup pilar marmer besar. Mereka tidak melihatku, tapi aku bisa mendengar setiap kata. Ibu mertuaku duduk di kursi tunggal berlapis beludru di tengah ruangan, dikelilingi para bibi. Fania duduk di lengan kursi ibunya, memegang gelas teh dengan gaya seanggun mungkin. Rumah ini benar-benar luar biasa, Bu Hartati, puji salah satu bibi. Matanya menyapu seluruh ruangan. Perabotannya import semua. Anakmu hebat sekali. Usianya belum 40, tapi sudah bisa membelikan rumah semewah ini untuk ibunya. Ibu mertuaku tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Ia mengibaskan tangan dengan gaya merendah yang dibuat-buat. "Ah, biasa saja. Anak laki-lakiku itu memang penyayang," katanya. "Dia tidak akan bisa tenang bekerja
kalau ibunya tidak hidup nyaman. Makanya dia sengaja membeli rumah di kawasan elit ini, supaya aku bisa mengundang kalian semua. Aku berdiri diam di balik pilar, memegang nampan buah yang semakin berat. Setiap kata itu menusuk. Rumah ini bukan dibeli, Mas Reza. Rumah ini aku yang membelinya. Lalu kuserahkan namanya, seolah pemberian suamiku. Beruntung sekali kamu punya anak sehebat itu. Timpal kerabat lain yang memakai banyak gelang emas. Lalu, bagaimana kabar istrinya? Yang dari kampung itu. Dari tadi, aku tidak melihatnya. Tanganku mendadak dingin. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menahan napas, menanti jawaban dari keluarga yang 5 tahun kulayani dengan segenap jiwa. Ibu mertuaku memutar bola matanya. Ia sengaja mengeraskan suara, seolah ingin seluruh ruangan mendengar. Perempuan itu. Dia ada di belakang, sedang mencuci piring dan membersihkan dapur. Mencuci piring? Tanya si bibi. Sedikit terkejut. Kenapa tidak suruh pembantu saja? Kalian kan orang kaya sekarang. Fania menyela dengan tawa sumbang. Buat apa bayar pembantu mahal kalau ada tenaga gratis di rumah? Sudah sepantasnya dia di belakang. Perempuan kampung seperti dia tidak selevel dengan kita yang duduk di ruang tamu. Dia tidak tahu cara mengobrol dengan orang penting. Nanti malah bikin malu. Darahku berdesir dingin. Hinaan itu diucapkan terang-terangan di depan puluhan pasang telinga. Tidak ada satupun yang membela. Beberapa kerabat justru mengangguk dan tersenyum sinis. Memang sih, lanjut ibu mertuaku, semakin pongah. Keluarga kita ini sekarang sudah kelas atas. Anakku direktur. Gajinya ratusan juta sebulan. Sementara perempuan itu cuma lulusan kampus biasa. Yatim piatu, tidak punya warisan sepeser pun. Untung anakku berbaik hati memungutnya. Kalau bukan karena dia, perempuan itu pasti sudah jadi gembel di pinggir jalan. Nampan di tanganku nyaris terlepas. Bukan karena marah, tapi karena geli yang pahit. Mereka tidak tahu, setiap suap yang mereka makan hari ini dibeli dengan uangku. Aku mundur perlahan, meletakkan nampan di meja konsol lorong. Aku tidak ingin masuk. Belum saatnya. Saat itulah ponsel di saku celemeku bergetar. Aku menjawab dengan suara pelan, menjauh ke sudut lorong. Bu Anindya. Suara Pak Gunawan, pengacara sekaligus kepala hukum perusahaanku. Terdengar tegang. Maaf mengganggu di hari libur, tapi ada hal mendesak. Ada pihak yang diam-diam mencoba mengalihkan kepemilikan rumah di kawasan elit yang ibu beli 5 tahun lalu. Dokumen pengalihan palsu sudah disiapkan. Kami menemukan jejaknya pagi ini. Aku terdiam. Tanganku mengepal. Siapa yang mengajukan? Tanyaku. Atas nama Fania Hartati. Diduga dibantu seorang notaris nakal. Mereka memanfaatkan tanda tangan suami ibu yang tertera sebagai penghuni. Mereka mengira rumah itu milik suami ibu. Padahal akta asli tetap atas nama ibu di brankas kantor kita. Aku menatap ke arah ruang tamu. Fania sedang tertawa, memamerkan gelang barunya. Jadi inilah rencana mereka. Mengusirku pelan-pelan, lalu merebut rumah yang mereka kira milik Mas Reza. Pak Gunawan, kataku tenang. Siapkan semua dokumen asli. Akta rumah, laporan audit aliran dana 5 tahun, dan surat pemberitahuan pemegang saham. Saya butuh semuanya sore ini. Bawa ke alamat rumah ini sekarang. Baik. Bu, saya berangkat. Belum sempat kututup. Sebuah tangan menyambar ponselku dari belakang. Telepon-teleponan dengan siapa kamu? Ibu mertuaku berdiri di mulut lorong. Wajahnya merah. Sudah disuruh kerja, malah keluyuran. Gaya betul. Perempuan kampung pegang ponsel mahal. Itu pasti pemberian anakku juga. Ia melemparkan ponselku ke meja konsol. Lalu, matanya jatuh pada lantai lorong yang basah oleh tetesan air dari celemekku. Lihat ini. Kamu kotori lantai marmer mahalku. Lap. Sekarang, pakai tanganmu sendiri. Biar kamu tahu rasanya jadi orang yang numpang hidup. Para tamu mulai berdatangan ke mulut lorong menonton. Fania merekam dengan ponselnya. Terkikik. Bagus, simpan videonya, kata Fania.
Buat kenang-kenangan, menantu kampung yang tahu diri. Beberapa kerabat ikut tertawa. Seorang anak kecil, keponakan Mas Reza, bahkan menunjuk ke arahku sambil berkata polos, "Mama, kenapa tante itu mengepel seperti pembantu?" Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu. Tapi tawa di sekeliling sudah pecah. Aku menatap ibu mertuaku. Lalu, aku berlutut, mengambil lap, dan mulai mengeringkan lantai. Lututku menyentuh dinginnya marmer. Tanganku, yang sejak subuh terendam air sabun, kini bergerak menyeka lantai di hadapan puluhan mata yang menertawakan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin mereka merasa menang untuk terakhir kalinya. Aku ingin mereka melangkah sejauh-jauhnya, supaya tidak ada lagi alasan untuk menyesalkan apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, begitu, kata ibu mertuaku puas. Itu baru tahu diri. Dari sudut mataku, kulihat Mas Reza berdiri di kerumunan. Ia melihat istrinya berlutut mengelap lantai, ditertawakan satu keluarga. Dan ia hanya diam, menunduk, lalu mundur ke belakang, pura-pura tidak melihat. Saat itu, sesuatu di dalam dadaku yang selama 5 tahun kupelihara akhirnya padam. Cinta yang kupertahankan dengan menyuntikkan uang diam-diam, dengan menjadi pembantu di rumahku sendiri. Semuanya selesai. Malam itu, mereka tidak tahu. Lap terakhir yang kupegang ini adalah akhir dari kerajaan kecil mereka. Belum selesai aku berlutut. Terdengar suara ibu mertuaku memanggil Mas Reza ke ruang makan. "Reza, sini sebentar, tanda tangani ini." Ia menyodorkan map berisi dokumen. "Ini soal rumah. Mama mau balik nama ke Fania, biar lebih aman," katanya. "Kamu kan suka sibuk, takut nanti repot. Tanda tangan saja di sini." Aku menegakkan tubuh, masih memegang lap basah. Inilah dokumen palsu yang dimaksud Pak Gunawan. Mereka begitu yakin rumah ini milik Mas Reza, sampai berani membalik namanya tanpa ragu. Mas Reza ragu sejenak. "Ma, ini kan rumah. Apa enggak? Sebaiknya tanya Anindya dulu." Ibu mertuaku mendelik. Tanya dia. "Untuk apa? Dia siapa? Perempuan itu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Semua ini hasil keringatmu." "Nak, tanda tangan." Dan suamiku, pria yang terlalu takut pada ibunya, mengambil pena. Ia menandatangani dokumen yang akan menyerahkan rumahku ke tangan kakak iparku. Aku menyaksikan semuanya dari lorong. Aku tidak berteriak, aku tidak melarang, aku hanya menyeka tanganku. Lalu berkata pelan dalam hati, "Silahkan, tanda tangani semuanya. Karena tanda tangan itu yang akan menjadi bukti niat kalian." Aku melangkah menjauh, mengambil ponselku kembali dari meja konsol. Aku mengetik satu pesan singkat kepada Pak Gunawan. Mereka baru saja menandatangani dokumen pengalihan palsu di depan saksi. Bawa juga notaris resmi kita. Saatnya semua selesai hari ini. Lalu aku naik ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak memakai daster. Aku membuka lemari tersembunyi di balik dinding, tempat aku menyimpan satu setel pakaian yang tidak pernah mereka lihat. Setelan kerja berwarna gelap, rapi, mahal. Pakaian seorang komisaris utama. Sebenarnya, niat untuk mengakhiri semua ini sudah tumbuh sejak beberapa minggu terakhir. Hari ini hanya menjadi puncaknya. 2 minggu lalu, ibu mertuaku menggelar pengajian besar di rumah. Aku diminta memasak untuk 100 tamu sendirian. Sejak dini hari, ketika seorang tamu memujiku karena masakannya enak, ibu mertuaku buru-buru menyela. Katanya, itu cuma menantu yang numpang. Untung saja dia bisa masak, jadi ada gunanya sedikit. Tamu itu tertawa. Aku hanya menunduk, melanjutkan menuang teh. Seminggu lalu, Fania kehilangan gelang emasnya tanpa bukti apapun. Ia langsung menuduhku mencuri. Ia menggeledah kamarku di depan ibu mertuaku, membongkar lemariku, melempar pakaianku ke lantai. Gelang itu akhirnya ditemukan di tas Fania sendiri, terselip di antara dompet. Tidak ada satu kata maaf pun. Ibu mertuaku malah berkata, "Lain kali jangan dekat-dekat barang berharga. Orang seperti kamu memang gampang dicurigai." Aku menelan semua itu, tapi setiap penghinaan menambah satu batu di dadaku. Sampai hari ini, batu itu menjadi gunung. 2 hari lalu, alergi di tanganku semakin parah. Kulitku melepuh, merah.
dan terasa panas karena terlalu sering terkena sabun cuci yang keras. Aku meminta Mas Reza mengantarku ke dokter. Ia menoleh sebentar dari ponselnya, lalu berkata, "Nanti saja." Mama menyuruhku menemaninya ke arisan tetangga sore ini. "Kamu olesi salep saja dulu." Lalu, ia pergi, meninggalkanku dengan tangan yang perih. Ibu mertuaku yang mendengar percakapan itu menyahut dari ruang tengah. Tangan sedikit melepuh saja sudah rewel. Dasar manja! Dulu aku mencuci untuk satu kampung. Tanganku biasa saja. Malam itu aku mengobati tanganku sendiri sambil menahan perih yang jauh lebih dalam dari sekadar luka di kulit. 5 hari lalu, ibu mertuaku sakit dan harus dirawat semalam di rumah sakit. Aku yang menungguinya sepanjang malam, mengganti kompres, menyuapi obat, tanpa tidur sama sekali. Pagi harinya, ketika para kerabat datang menjenguk, ibu mertuaku berkata bahwa Fania lah yang menjaganya semalaman. Aku yang berdiri di sudut dengan mata sembab, hanya dianggap pelengkap. Untung ada Fania, katanya. Anak yang berbakti memang beda. Aku tersenyum getir. Bahkan, jasa pun bisa mereka curi. 4 hari lalu, suamiku berulang tahun. Aku menyiapkan kejutan kecil, kue buatan tangan, dan sebuah jam tangan sederhana. Saat aku menyerahkannya di depan keluarga, ibu mertuaku menyeletuk, "Jam murahan begini, Reza biasa pakai yang puluhan juta. Simpan saja." Malah bikin malu. Fania tertawa. Mas Reza hanya menerima kotak itu, lalu meletakkannya di meja tanpa membukanya. Malam itu, jam itu masih tergeletak di sana. Dingin. Tak tersentuh. Seperti perasaanku, 3 hari sebelum arisan, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan Fania di ruang keluarga. Ibu mertuaku berkata, "Pokoknya, sebelum perempuan itu sadar, kita balik nama dulu rumah ini ke kamu. Suruh Reza tanda tangan. Setelah resmi, kita usir dia. Dia tidak akan bisa apa-apa. Dia kan tidak punya keluarga." Saat itu, aku berdiri di balik pintu, memegang nampan teh. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku tahu sejauh apa rencana mereka. Mereka tidak hanya ingin menghinaku, mereka ingin merampas habis dan membuangku ke jalan. Malam itu, aku menelpon Pak Gunawan. Aku memintanya diam-diam memantau setiap upaya pengalihan dokumen atas rumah ini. Aku ingin membiarkan mereka melangkah sejauh mungkin, karena semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat bukti yang akan menjatuhkan mereka. Aku tidak ingin sekadar marah. Aku ingin keadilan yang sah, hitam di atas putih. Sambil mengganti pakaian, ingatanku melayang ke 5 tahun yang lalu. Saat pertama kali aku menginjakan kaki di keluarga ini. Waktu itu, aku sengaja datang dengan baju sederhana dan tas kain. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Mas Reza memperlakukan seorang perempuan yang mereka anggap tidak punya apa-apa. Hari pertama, ibu mertuaku menyodorkan sapu dan kain pel. Katanya, "Di rumah ini, menantu harus tahu diri. Kerja dulu, baru boleh makan." Aku menurut. Aku mengepel, mencuci, memasak. Aku bangun paling pagi dan tidur paling malam. Aku pikir dengan kesabaran, hati mereka akan luluh. Tapi kesabaranku justru mereka anggap kelemahan. Setiap kali aku diam, mereka menambah beban. Setiap kali aku menunduk, mereka menginjak lebih dalam. Tahun kedua, Fania menikah dan tetap tinggal di rumah. Beban dapur bertambah 2 kali lipat. Aku melayani Fania seperti melayani ratu. Ia tidak pernah mengucapkan terima kasih sekalipun. Tahun ketiga, ibu mertuaku mulai meminta uang. Awalnya untuk arisan, lalu untuk perhiasan. Lalu, untuk renovasi, setiap permintaan kupenuhi melalui rekening Mas Reza, supaya ia terlihat sebagai anak yang membanggakan. Mereka semakin kaya dan semakin lupa diri. Aku masih ingat malam ketika aku demam tinggi. Aku terbaring di kamar, menggigil. Tidak ada yang menengok. Ibu mertuaku justru mengetuk pintu. Marah karena tidak ada yang menyiapkan makan malam. "Sakit kok manja," katanya dari balik pintu. "Dulu aku melahirkan pun masih masak untuk mertuaku." Bangun, jangan cari perhatian. Malam itu,
aku menangis sendiri. Bukan karena demam, tapi karena aku sadar cinta yang kuperjuangkan ini bertepuk sebelah tangan. Aku sempat berpikir untuk pergi. Tapi setiap kali aku menatap Mas Reza, aku masih melihat sisa pria yang dulu kucintai. Aku masih berharap suatu hari ia akan berdiri di sisiku. Harapan itu kupelihara sampai hari ini. Sampai aku melihatnya menandatangani dokumen yang akan merampas rumahku. Lalu mundur ketika istrinya berlutut di lantai. Hari ini, harapan itu mati. Dan ketika harapan mati, yang tersisa hanyalah keadilan. Aku menyelesaikan tata rambutku di depan cermin. Wajah di pantulan itu bukan lagi menantu yang ketakutan. Itu adalah Anindya Kusuma, komisaris utama, pemilik dari segala yang mereka banggakan. Aku mengambil ponsel. Pak Gunawan sudah membalas pesanku. Saya dan notaris resmi sedang dalam perjalanan. Bu, dokumen lengkap. Tim akan tiba dalam 20 menit. Aku menarik napas dalam, lalu kubuka pintu kamar. Dari atas tangga, aku bisa melihat seluruh ruang tamu. Pesta masih berlangsung. Ibu mertuaku tertawa di tengah kerumunan. Fania memamerkan dokumen rumah kepada beberapa kerabat. Berkata bahwa rumah ini akan segera menjadi miliknya sepenuhnya. Sebentar lagi resmi atas namaku. Kudengar Fania berkata bangga. Mama benar, kita tidak butuh perempuan kampung itu lagi. Setelah rumah balik nama, kita usir dia. Biar tahu rasa, beberapa kerabat tertawa. Salah satu bibi berkata, bagus. Memang dari dulu dia tidak pantas di sini. Aku berdiri di puncak tangga. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Untuk sesaat, aku hanya menatap mereka semua. Orang-orang yang selama 5 tahun menginjak harga diriku. Sambil hidup dari uangku. Lalu kulangkahkan kaki menuruni tangga. Pelan. Sepatu hak tinggiku berdetak di lantai marmer, satu demi satu. Detak itu memecah tawa di ruangan. Satu persatu kepala menoleh. Tamu yang pertama melihatku terdiam. Lalu yang kedua, lalu seluruh ruangan perlahan jatuh dalam keheningan. Mereka tidak mengenali perempuan ini. Perempuan dengan setelan rapi, langkah tegak, dan tatapan yang sama sekali tidak takut. Sangat berbeda dari menantu berdaster yang tadi berlutut mengelap lantai. Ibu mertuaku adalah orang pertama yang sadar. Wajahnya berubah. Anindya, apa-apaan kamu? Kenapa pakai baju seperti itu? Siapa yang menyuruhmu naik ke atas dan berdandan? Cepat ganti, lalu kembali ke dapur. Aku berhenti di anak tangga terakhir. Aku menatapnya tenang. Tidak. Bu, kataku. Suaraku pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang senyap. Hari ini, saya tidak akan kembali ke dapur. Tidak akan pernah lagi. Ibu mertuaku tertawa. Tapi tawanya gugup. Tidak akan kembali ke dapur. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali bicara begitu di depan keluarga besar. Reza, lihat istrimu. Dia sudah gila atau apa? Mas Reza maju selangkah. Bingung. Anindya, kamu kenapa? Ayo, jangan bikin masalah. Banyak tamu di sini. Kita bicara nanti saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan nanti. Mas, kataku, semua harus selesai hari ini. Di depan semua orang yang selama ini menertawakanku. Fania berdiri dengan kesal. Masih memegang map dokumen. Sombong sekali kamu sekarang. Ganti baju bagus sedikit, langsung lupa diri. Kamu itu cuma menantu numpang. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikku. Kamu yang akan keluar dari sini, bukan kami. Aku menatap map di tangannya. Lalu, aku tersenyum. Map itu, kataku. Boleh saya lihat sebentar? Fania ragu, tapi karena gengsi di depan tamu, ia menyodorkannya. Aku membuka map itu. Di dalamnya, dokumen pengalihan kepemilikan rumah. Atas nama Fania Hartati. Ditandatangani oleh Mas Reza beberapa menit lalu. Bagus, kataku. Ini akan menjadi barang bukti yang sangat berguna. Bukti apa? Sentak ibu mertuaku. Jangan sok pintar. Kembalikan dokumen itu. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Mbak Sri, asisten rumah tangga, membuka pintu. Masuklah Pak Gunawan, mengenakan
jas rapi. Diikuti seorang notaris resmi dan 2 orang stafnya yang membawa map-map tebal. Seluruh tamu menoleh ke arah rombongan itu. Bingung. Siapa mereka? Tanya ibu mertuaku. Maaf, ini acara keluarga. Tolong keluar. Pak Gunawan membungkuk sopan ke arahku. Selamat sore, Bu Anindya. Semua dokumen sudah saya bawa, sesuai permintaan. Kata Bu Anindya, diucapkan dengan penuh hormat oleh pria berwibawa itu. Membuat ruangan semakin bingung. Ibu mertuaku menoleh ke arahku, lalu ke Pak Gunawan, lalu kembali ke arahku. Kalian saling kenal, tanyanya. Suaranya mulai goyah. Aku berjalan ke tengah ruangan. Aku berdiri di tempat yang tadi ditempati ibu mertuaku. Di pusat perhatian semua orang. Perkenalkan, kataku tenang. Nama saya Anindya Kusuma. Selama 5 tahun, kalian mengenal saya sebagai menantu kampung yang yatim piatu, bekerja sebagai pegawai rendahan. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya. Aku menunjuk Pak Gunawan. Beliau adalah kepala hukum dari grup usaha yang saya pimpin. Dan saya adalah komisaris utama sekaligus pemegang saham pengendali grup tersebut. Keheningan di ruangan itu pecah oleh suara terkesiap. Beberapa tamu saling pandang. Ibu mertuaku tertawa. Terpaksa. Jangan mengarang cerita, kamu. Komisaris, lawak sekali. Reza, suruh istrimu berhenti membuat malu. Saya tidak mengarang. Bu, kataku. Pak Gunawan, tolong jelaskan. Rumah ini milik siapa? Pak Gunawan membuka map pertama. Ia mengeluarkan sebuah dokumen bersegel resmi. Hadirin sekalian, katanya lantang. Ini adalah akta kepemilikan asli rumah ini. Tertera jelas. Atas nama Anindya Kusuma. Dibeli 5 tahun lalu. Lunas. Tanpa cicilan. Pemilik tunggal dan sah dari rumah ini adalah Bu Anindya, bukan Bapak Reza. Bukan pula Ibu Hartati. Ia mengangkat akta itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat segel dan nama yang tertera. Wajah ibu mertuaku memucat. Tidak mungkin rumah ini dibeli Reza. Reza yang membelinya untukku. Bu Hartati, kata Pak Gunawan. Uang yang Bapak Reza gunakan selama 5 tahun ini bukan berasal dari gajinya. Saya bawa laporan auditnya. Ia mengeluarkan map kedua, jauh lebih tebal. Lembar demi lembar mutasi rekening tersusun rapi. Setiap bulan, sejumlah dana disuntikan secara diam-diam ke rekening Bapak Reza dari rekening pribadi Bu Anindya. Total selama 5 tahun, jika dijumlahkan, mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah ini, mobil-mobil di halaman. Uang bulanan yang ibu terima, perhiasan yang ibu pakai hari ini, semuanya dibiayai oleh Bu Anindya. Bapak Reza hanya menjadi perantara tanpa ia sadari. Suasana ruangan berubah total. Para bibi yang tadi memuji, kini menatap ibu mertuaku dengan ekspresi tak percaya. Bisik-bisik menyebar seperti api. Jadi selama ini yang membiayai semua ini, perempuan yang kalian suruh cuci piring itu, tanya seorang bibi. Suaranya bergetar antara terkejut dan jijik. Astagfirullah. Hartati, aku ikut datang ke arisan ini untuk memuji kekayaan yang ternyata bukan milik anakmu. Memalukan. Bibi yang lain meletakkan gelasnya keras-keras di meja. Pantas saja anak itu tidak pernah kelihatan. Kalian sembunyikan di dapur supaya tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Sungguh keterlaluan. Mas Reza terhuyung mundur, jatuh ke sofa. Wajahnya pucat pasi. Itu tidak benar. Gajiku, aku. Gajimu tidak pernah cukup untuk semua ini. Mas, kataku pelan. Kamu tidak pernah bertanya dari mana datangnya uang yang selalu lebih dari penghasilanmu. Kamu hanya menikmatinya dan membiarkan ibumu menyebutnya sebagai hasil kehebatanmu. Vania, yang sejak tadi terpaku, tiba-tiba berteriak, bohong. Ini pasti rekayasa. Dokumen bisa dipalsukan. Mama, jangan percaya dia. Aku menoleh ke arah Vania. Aku mengangkat map yang tadi ia berikan padaku. Bicara soal pemalsuan dokumen, kataku. Mari kita bicara tentang ini. Dokumen pengalihan kepemilikan rumah atas namamu. Vania, ditandatangani Mas Reza belum sampai 10 menit lalu.
Padahal rumah ini bukan milik Mas Reza. Dan kalian tahu itu. Kalian merencanakan untuk merebut rumah yang bukan milik kalian dengan dokumen yang tidak sah. Notaris resmi yang ikut datang melangkah maju. Izinkan saya menjelaskan, katanya. Dokumen pengalihan ini dibuat oleh notaris yang tidak berwenang, menggunakan data yang keliru. Secara hukum, ini adalah upaya pengalihan hak atas properti milik orang lain. Ini bukan perkara ringan. Ini bisa masuk ke ranah pidana penggelapan dan pemalsuan. Ia membuka satu lembar lagi. Dan satu hal lagi, notaris yang membuat dokumen palsu ini. Kami sudah mengetahui identitasnya. Ia pernah dicabut izinnya karena kasus serupa. Pagi tadi, ia sudah kami laporkan ke organisasi notaris dan pihak berwenang. Jadi, siapapun yang bekerja sama dengannya ikut bertanggung jawab. Fania menjerit. Suaranya pecah. Aku tidak tahu apa-apa soal notaris itu. Mama yang mengaturnya, bukan aku. Ibu mertuaku menoleh ke arah putrinya, terkejut. Vanya, apa-apaan kamu? Kamu yang minta Mama carikan orang itu. Untuk pertama kalinya, dua orang yang selama ini bersekongkol menghinaku, kini saling menyalahkan di depan semua orang. Topeng keluarga harmonis yang selalu mereka pamerkan di setiap arisan, runtuh berkeping-keping di hadapan kerabat mereka sendiri. Ruangan menjadi gaduh. Tamu-tamu mulai berdiri, sebagian menjauh dari ibu mertuaku dan Fania, seolah tidak ingin terseret. Ibu mertuaku jatuh terduduk di kursinya. Sanggul dan berliannya kini terlihat menggelikan di tengah wajahnya yang hancur. Anindya, nak, dengar dulu. Mama tidak tahu. Kalau Mama tahu kamu sekaya ini, Mama tidak akan. Ia berhenti. Dan kalimat yang tidak ia selesaikan itu justru menjelaskan segalanya. Kalau ibu tahu, saya kaya. Ibu tidak akan memperlakukan saya seperti pembantu. Kataku menyelesaikan kalimatnya. Itulah masalahnya, Bu. Ibu tidak menghina saya karena saya jahat. Ibu menghina saya karena ibu mengira saya miskin. Bagi ibu, harga diri seseorang ditentukan oleh isi rekeningnya, bukan oleh ketulusan hatinya. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saya menyembunyikan siapa saya, karena saya ingin tahu apakah keluarga ini bisa mencintai saya apa adanya. Hari ini saya mendapat jawabannya. Kalian tidak pernah mencintai saya. Kalian hanya mencintai uang yang kalian kira datang dari Reza. Mas Reza bangkit dari sofa, berjalan ke arahku dengan langkah goyah. Anindya, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku hilaf. Aku tadi tidak membelamu karena aku takut sama Mama. Tapi aku mencintaimu. Sungguh. Mari kita perbaiki semuanya. Kita keluarga, kan? Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kucintai, pria yang kuberi segalanya, pria yang membiarkan istrinya berlutut mengelap lantai sambil ditertawakan, lalu mundur dan pura-pura tidak melihat. Mas, kataku pelan. Tadi, saat ibumu menyuruhku berlutut mengelap lantai di depan semua tamu. Kamu ada di sana, kamu melihatnya. Aku menunggu kamu maju. Satu langkah saja, satu kata saja. Cukup. Ma, dia istriku. Itu saja yang kubutuhkan. Bukan uang, bukan rumah, bukan jabatan. Hanya satu kalimat darimu. Mataku panas. Tapi suaraku tetap tenang. Tapi kamu memilih mundur. Kamu memilih ibumu lagi dan lagi selama 5 tahun. Hari ini kamu bahkan menandatangani dokumen untuk merampas rumahku. Cinta tidak bisa dibangun di atas seseorang yang selalu memilih untuk diam saat aku diinjak. Mas Reza terdiam. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Aku berbalik kepada Pak Gunawan. Pak Gunawan, mari kita selesaikan urusan administrasi hari ini juga. Baik. Bu. Ia membuka map ketiga. Pertama, kataku, menghadap ibu mertuaku. Rumah ini milik saya. Sah secara hukum. Mulai hari ini, saya mencabut izin tinggal bagi siapapun yang tidak saya kehendaki. Ibu dan Fania, saya beri waktu 3 hari untuk mengemasi barang dan meninggalkan rumah ini. Ibu mertuaku menjerit. 3 hari.
Kamu mau mengusir Mama? Mama ini ibu mertuamu. Mama yang membesarkan suamimu. Ibu juga yang 5 tahun memperlakukan saya seperti budak di rumah saya sendiri. Jawabku tenang. Saya tidak mengusir ibu karena dendam. Saya hanya mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya. Rumah ini milik saya. Dan saya tidak lagi mau berbagi atap dengan orang yang menghina saya. Kedua, lanjutku. Uang bulanan yang selama ini ibu terima, semuanya berasal dari rekening saya melalui Reza. Mulai bulan ini, aliran dana itu saya hentikan. Mobil-mobil di halaman terdaftar atas nama perusahaan saya akan ditarik minggu ini. Perhiasan yang ibu pakai, jika dibeli dengan uang dari rekening itu, silahkan ibu nikmati sebagai kenang-kenangan terakhir. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara tenang, termasuk kartu kredit tambahan yang Ibu dan Fania gunakan selama ini. Semuanya terikat pada rekening induk milik saya. Pak Gunawan, tolong blokir semua kartu itu efektif malam ini. Baik. Bu, jawab Pak Gunawan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang di depan semua orang. Dalam hitungan menit, ponsel Fania berbunyi. Sebuah notifikasi bank masuk. Wajahnya memucat saat membaca bahwa kartunya tidak lagi bisa digunakan. Semua kemewahan yang ia banggakan hilang dalam satu sore. Wajah Fania berubah panik. Tunggu, lalu aku bagaimana? Suamiku tidak bekerja. Kami selama ini hidup dari uang itu juga. Itu bukan lagi urusan saya. Vania, kataku. Selama 5 tahun kamu menyebutku perempuan kampung yang tidak selevel. Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya menanggung hidupmu. Mungkin sudah saatnya kamu bekerja seperti yang kamu suruh aku lakukan setiap hari di dapur itu. Ketiga, kataku kepada notaris resmi, soal dokumen pengalihan palsu ini. Saya serahkan keputusannya kepada Ibu Hartati dan Fania. Saya bisa membawa ini ke jalur hukum. Pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan properti adalah tindak pidana, atau kalian bisa menandatangani surat pernyataan di hadapan notaris, mengakui perbuatan kalian, dan pergi dari rumah ini dengan tenang dalam 3 hari. Saya tidak akan menuntut, asalkan kalian pergi dan tidak pernah mengganggu hidup saya lagi. Ibu mertuaku menangis terseduh-seduh. Kesombongannya runtuh total. Berlian di lehernya kini tampak seperti beban. Anindya, tolong. Jangan bawa ke pengadilan. Mama mohon. Mama akan pergi. Mama akan pergi. Vania, yang tadi begitu angkuh, kini terisak di sudut ruangan. Dipeluk suaminya yang sama-sama pucat. Para tamu mulai berpamitan satu persatu, menghindari tatapan ibu mertuaku. Pesta arisan yang dimaksudkan untuk memamerkan kekayaan berakhir menjadi panggung keruntuhan keluarga itu sendiri. Bibi-bibi yang tadi memuji, kini berbisik dengan nada berbeda. Tidak ada lagi decak kagum, hanya rasa malu yang menyebar di udara. Aku berjalan ke arah pintu, mengantar para tamu dengan tenang. Seolah aku memang nyonya rumah yang sejak awal memang demikian adanya. Saat ruangan hampir kosong, Mas Reza menghampiriku untuk terakhir kalinya. Anindya, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua? Aku akan berubah. Aku akan melawan Mama. Aku janji. Aku menggeleng pelan. Mas, kesempatan kedua itu sudah kamu miliki ribuan kali selama 5 tahun. Setiap pagi aku memasak untuk keluargamu. Setiap kali aku diam saat dihina. Aku menunggu kamu berubah. Janji yang baru kamu ucapkan setelah tahu siapa aku sebenarnya sudah kehilangan maknanya. Kalau kamu mau berubah, kamu akan berubah saat aku masih kamu kira miskin. Bukan sekarang. Aku menyodorkan satu map terakhir kepadanya. Ini surat gugatan cerai. Pak Gunawan sudah menyiapkannya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuambil. Semuanya memang milikku. Aku hanya meminta kebebasanku kembali. Mas Reza menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia tidak melawan. Mungkin jauh di dalam hatinya. Ia tahu ini adalah akhir yang ia ciptakan sendiri. 3 hari kemudian, rumah itu benar-benar kosong dari mereka. Ibu mertuaku pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota bersama Fania dan suaminya. Tanpa mobil mewah, tanpa perhiasan, tanpa uang bulanan. Mereka harus mulai dari nol.
Di usia yang seharusnya sudah tenang, aku mendengar kabar. Beberapa bulan kemudian, ibu mertuaku harus berjualan kue di pasar untuk bertahan hidup. Banya, yang dulu enggan bekerja, kini menjadi pramuniaga di sebuah toko. Dan Mas Reza, setelah perceraian kami selesai, kehilangan jabatannya juga. Sebab ternyata posisinya di perusahaan tempat ia bekerja pun adalah hasil koneksi diam-diam dari grup usahaku. Tanpa itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa. Aku tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega, karena akhirnya beban yang kupikul selama 5 tahun terangkat. Rumah itu kini menjadi rumahku sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, aku bisa duduk di ruang tamu yang dulu terlarang bagiku. Aku memasak bukan karena disuruh, tapi karena aku ingin. Malam itu, aku membuat ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang selama ini tidak pernah sempat kunikmati dengan tenang. Aku makan sendirian di meja besar itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku akhirnya pulang ke rumahku sendiri. Setahun kemudian, hidupku berubah. Perlahan tapi pasti. Aku tidak lagi bersembunyi di balik nama orang lain. Aku memimpin perusahaanku dengan terang, tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun. Aku mulai mendirikan sebuah yayasan kecil. Yayasan itu membantu para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang merendahkan mereka, memberi mereka pelatihan kerja, pendampingan hukum, dan tempat berlindung sementara. Aku tahu betul bagaimana rasanya tidak punya kemana harus pergi, tidak punya siapapun yang membela. Aku ingin perempuan-perempuan itu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Setiap kali aku melihat seorang perempuan bangkit dari keterpurukannya, berdiri tegak, dan menemukan kembali harga dirinya, aku merasa luka lama di hatiku ikut sembuh sedikit demi sedikit. Ternyata, cara terbaik membalas masa lalu bukanlah dengan dendam, melainkan dengan mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Suatu sore, aku menerima sepucuk surat dari ibu mertuaku. Tulisan tangannya gemetar. Ia meminta maaf. Ia menulis bahwa di rumah kontrakannya yang sempit, ia akhirnya mengerti apa yang dulu kurasakan setiap hari di dapur. Ia berkata, sekarang ia tahu bagaimana rasanya direndahkan, dianggap tidak berharga. Aku membaca surat itu sampai habis. Aku tidak membalasnya dengan dendam. Aku hanya mengirim sedikit uang, cukup untuk mereka makan, melalui Pak Gunawan, tanpa nama. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin hatiku mengeras oleh kebencian. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi rekeningnya, tetapi oleh ketulusan hatinya. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena ia terlihat sederhana. Dan jangan pernah diam saat orang yang kau cintai diinjak di depan matamu. Karena diam pada saat itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, bekerja keras, melayani dengan tulus, mencintai tanpa syarat, namun dibalas dengan penghinaan. Mereka bertahan karena berharap suatu hari akan dicintai apa adanya. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan, tetapi kesabaran juga punya batas. Dan ketika batas itu tiba, kamu berhak berdiri tegak untuk dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Reza, pria yang mencintai, tetapi terlalu takut untuk membela. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah, padahal diam justru menghancurkan orang yang paling mereka sayangi. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantunya dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa kebaikan yang ditanam akan dituai, dan kekejaman yang ditebar akan kembali. Cepat atau lambat, dalam hidup kita selalu punya pilihan. Memilih untuk merendahkan, atau memilih untuk menghargai. Memilih untuk membela yang benar, atau memilih untuk diam demi rasa aman sesaat. Setiap pilihan itu menulis takdir kita sendiri. Aku memilih untuk berhenti diam. Dan untuk pertama kalinya,
Aku memilih diriku sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusanku sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada orang yang perlu mendengarnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mertua saya menyodorkan selembar akta jual beli rumah ke depan wajah saya. Ujung pena itu menempel di jari saya yang masih lemah usai melahirkan. Tanda tangan. Amin. Atau kamu dan bayimu keluar dari rumah ini malam ini juga. Saya menatap kertas itu. Lalu saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Dan rumah yang mereka paksa saya jual itu bukan milik mereka. Halo. Sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata yang menggetarkan hati. Sebelum kita masuk ke cerita, bantu dukung kanal ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Biar kita makin akrab. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dipaksa menjual rumahnya sendiri demi melunasi utang judi mertuanya. Sebuah kisah tentang pengkhianatan dan keberanian yang lahir dari pojok paling gelap. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 5 tahun saya menjalani profesi ini. Saya terbiasa membaca kontrak, akta, dan surat kuasa. Saya tahu setiap kata di atas kertas punya kekuatan. Dan saya tahu betapa banyak orang hancur karena satu tanda tangan yang salah. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Reza bekerja sebagai sales mobil di sebuah dealer besar. Orangnya baik, tapi ada satu kelemahannya. Ia tidak pernah bisa berkata tidak kepada ibunya. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Rumah yang sederhana, tapi nyaman. Rumah itu peninggalan ayah Reza, Bapak Sutarno, yang meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu, ibu mertua saya, Bu Mariani, tinggal bersama kami. Begitu juga adik ipar saya, Wulan. Bu Mariani usianya 60 tahun. Dari luar, ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa, ramah kepada tetangga, rajin ke pengajian. Tapi saya tahu, ada sisi lain dari dirinya yang ia sembunyikan rapat-rapat. Wulan, adik ipar saya, usianya 27 tahun. Ia belum bekerja. Kerjanya hanya berbelanja dan bermain ponsel. Setiap bulan, ia minta uang kepada kakaknya. Dan Reza, suami saya, selalu memberi. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Bu Mariani memang sering menyindir. Tapi saya menganggap itu hal wajar antara mertua dan menantu. Saya selalu mengalah. Saya pikir dengan kesabaran semua akan baik-baik saja. Saya salah. 6 bulan lalu, saya hamil anak pertama. Reza sangat bahagia. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik. Tapi di bulan kelima kehamilan saya, dealer tempat Reza bekerja membuka cabang baru di Surabaya. Reza ditugaskan ke sana. Penempatan itu untuk waktu yang lama, hampir 1 tahun. Reza bimbang. Ia tak tega meninggalkan saya yang sedang hamil, tapi gajinya akan naik 2 kali lipat. Kami butuh uang untuk biaya persalinan dan masa depan anak kami. Akhirnya, dengan berat hati, saya melepasnya pergi. Mas, jaga diri baik-baik di sana, kata saya di bandara. Aku akan baik-baik saja. Ada ibu dan Wulan. Reza memeluk saya erat. Maafkan aku. Amin. Aku merasa seperti suami yang gagal meninggalkanmu di saat seperti ini. Jangan berkata begitu, jawab saya. Kamu berjuang untuk keluarga kita. Aku bangga padamu. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari mimpi buruk saya. Hari-hari pertama setelah Reza pergi terasa sepi, tapi saya berusaha tegar. Saya tetap bekerja di kantor notaris sampai usia kandungan saya membesar. Bu Mariani dan Wulan ada di rumah. Saya pikir setidaknya saya tidak sendirian. Namun perlahan, saya mulai merasakan keanehan. Bu Mariani sering mengurung diri di kamarnya, berjam-jam lamanya. Kadang saya mendengar suara dari dalam kamarnya. Suara seperti orang yang sedang menekan layar ponsel terus-menerus. Lalu terdengar umpatan pelan, lalu hening.
Lalu suara itu lagi. Suatu malam, saya bangun untuk ke kamar mandi. Saat melewati kamar Bu Maryani, saya melihat cahaya dari celah pintu. Cahaya biru dari layar ponsel. Pukul 2 dini hari. Dan ibu mertua saya masih terjaga, menatap layar dengan mata yang tidak berkedip. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi firasat saya mengatakan sesuatu sedang tidak beres. Beberapa hari kemudian, mulai ada telepon-telepon asing yang masuk ke rumah. Penelepon yang menanyakan Bu Maryani. Suara mereka kasar, mengancam. Saya yang mengangkat. Dan mereka langsung menutup begitu tahu yang bicara bukan Bu Maryani. Itu siapa, Bu? Tanya saya suatu kali. Bukan urusanmu, jawab Bu Maryani ketus. Urus saja kandunganmu. Saya terdiam. Saya tahu ada yang ia sembunyikan, tapi saya belum tahu apa yang saya tidak tahu malam itu. Badai yang akan datang jauh lebih besar dari yang bisa saya bayangkan. Sebenarnya, retakan dalam hubungan saya dengan Bu Maryani sudah ada sejak awal pernikahan. Saya masih ingat. Di hari pertama saya pindah ke rumah ini sebagai pengantin baru. Bu Maryani sudah menunjukkan sikapnya. Reza itu anak ibu satu-satunya yang laki-laki, katanya saat itu. Jadi jangan harap kamu bisa mengatur dia. Di rumah ini, yang berkuasa tetap ibu. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Saya pikir sebagai menantu, saya harus menghormati. Maka selama 3 tahun, saya menahan diri. Saya memasak, membersihkan rumah, melayani semua orang. Tapi apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup di mata Bu Maryani. Kalau masakan saya enak, ia bilang saya boros. Kalau saya hemat, ia bilang saya pelit. Kalau saya bekerja di kantor, ia bilang saya menelantarkan rumah. Kalau saya di rumah, ia bilang saya pemalas yang menumpang hidup. Yang paling menyakitkan adalah saat ia merendahkan saya di depan orang lain. Suatu kali, ada acara arisan ibu-ibu di rumah kami. Para tetangga berkumpul. Di tengah acara, salah seorang tamu memuji saya. Bu Maryani beruntung punya menantu seperti Anin. Cantik, pintar. Kerja jadi notaris pula. Saya berharap Bu Maryani akan tersenyum bangga. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Pintar apanya? Katanya sambil mencibir. Cuma bisa baca-baca kertas. Urusan rumah tangga aja masih belepotan. Mau punya anak aja belum becus. Wajah saya memanas. Para tamu terdiam canggung. Saya hanya bisa menunduk. Menahan air mata di depan banyak orang. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar. Tapi saya tidak pernah membalas. Saya pikir suatu hari nanti ia akan berubah. Saya tidak tahu bahwa kesabaran saya selama ini justru ia anggap sebagai kelemahan. Ia pikir saya menantu yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Ia tidak pernah tahu di balik diam saya ada seseorang yang sedang mengamati, mengingat, dan menunggu. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari kantor. Perut saya sudah membesar dan saya cepat lelah. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara Bu Maryani dan Wulan dari ruang tengah. Mereka tidak menyadari kehadiran saya. Bu, gimana ini? Mereka sudah nelpon lagi tadi, kata Wulan dengan suara cemas. Bunganya makin numpuk. Diam kamu, bisik Bu Maryani. Nanti Anindya dengar. Ibu lagi cari jalan. Tapi kalau nggak dibayar, mereka bisa datang ke rumah. Bu, bisa malu kita. Ibu bilang, diam. Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdebar. Utang. Mereka sedang membicarakan utang. Tapi utang apa? Dan dari mana? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan telepon-telepon asing itu. Cahaya biru di kamar Bu Maryani. Umpatan di tengah malam. Potongan-potongan itu mulai menyatu di kepala saya. Tapi saya masih belum berani menebak. Keesokan harinya, saya menemukan jawabannya dengan cara yang tidak saya duga. Saya sedang membereskan ruang tamu ketika ponsel Bu Maryani berdering di atas meja. Ia sedang di dapur. Layar ponsel itu menyala. Dan di sana, saya membaca sebuah notifikasi. Pinjaman Anda jatuh tempo hari ini. Total tagihan Rp47. 500,000. Segera bayar untuk menghindari denda.
47 juta dari satu aplikasi pinjaman online. Dan di bawahnya ada notifikasi lain dari aplikasi yang berbeda. Lalu satu lagi dan satu lagi. Tangan saya gemetar. Saya scroll layar itu. Ada belasan aplikasi pinjol terpasang di ponsel ibu mertua saya. Dan di antara semua itu, ada satu aplikasi yang membuat dada saya sesak. Sebuah aplikasi judi online. Ikonnya berbentuk kartu remi berkilau. Saya mengerti sekarang. Bu Mariani kecanduan judi online. Dan untuk menutupi kekalahannya, ia berutang kemana-mana. Lubang yang ia gali sendiri, semakin dalam setiap hari. Apa yang kamu lihat? Suara Bu Mariani membuat saya terlonjak. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya merah padam. Bu, ini. Utang ini, kata saya. Berapa banyak utang ibu sebenarnya? Bu Mariani merebut ponselnya dari tangan saya. Itu bukan urusanmu. Berani-beraninya kamu menyintip ponsel orang. Bu, saya cuma mau bantu. Tapi judi online, pinjol. Ini bahaya. Bu, ini bisa menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan? Bu Mariani tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Baru jadi menantu kemarin sore. Sudah berani menggurui ibu mertua. Saya menelan ludah. Saya tidak menggurui, Bu. Saya hanya sudah diameter potongnya. Ini masalah keluarga ini. Kamu cuma orang luar. Jangan ikut campur. Orang luar. Kata itu menusuk hati saya. 3 tahun saya menjadi menantu di rumah ini. Dan di mata Bu Mariani, saya tetap orang luar. Malam itu, saya menelpon Reza. Saya menceritakan semuanya. Tentang pinjol, tentang judi online, tentang utang yang menggunung. Reza terdiam lama di seberang telepon. Aku tidak tahu. Anin, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Ibu tidak pernah cerita apa-apa. Mas, ini serius. Utangnya sudah ratusan juta. Kemungkinan besar kita harus lakukan sesuatu. Aku akan bicara dengan ibu, kata Reza. Tapi tolong, Anin, sabar dulu. Ya, dia ibuku. Aku tidak bisa kasar padanya. Saya menghela napas. Lagi-lagi, kesabaran. Selalu saya yang harus sabar. Setelah Reza menelpon ibunya, keadaan justru bertambah buruk. Bu Mariani menyalahkan saya. Ia bilang, saya mengadu, memprovokasi anaknya, mencoba memecah belah keluarga. Dasar menantu durhaka, katanya di depan Wulan. Suaminya baru pergi sebentar, sudah berani ikut campur urusan rumah ini. Wulan menimpali. Iya, Bu, Mbak Anin memang sok pintar. Merasa paling tahu karena kerja di kantor notaris. Saya memilih diam. Saya tahu, melawan mereka saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Saya sedang hamil tua. Saya butuh ketenangan untuk bayi saya. Tapi di dalam hati, saya mulai waspada. Beberapa minggu kemudian, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Saya menamainya Kayla. Saat saya menggendongnya untuk pertama kali, semua rasa lelah dan sakit hati seakan lenyap. Saya berjanji dalam hati, saya akan melindungi Kayla apapun yang terjadi. Reza tidak bisa pulang saat persalinan. Ada urusan penting di kantor yang tak bisa ia tinggalkan. Ia hanya bisa menangis haru lewat panggilan video, melihat wajah putrinya untuk pertama kali. Saya pulang dari rumah sakit dalam keadaan masih lemah. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Saya butuh istirahat. Tapi rumah yang seharusnya menjadi tempat saya memulihkan diri, berubah menjadi medan perang. Hari ketiga setelah saya pulang, Bu Mariani masuk ke kamar saya, wajahnya kaku. Di tangannya ada selembar kertas. Anin, Ibu mau minta tolong, katanya dengan nada yang dibuat-buat manis. Tanda tangani ini. Ya. Saya menatap kertas itu, sebuah surat kuasa. Tapi isinya kabur. Banyak bagian yang sengaja dikosongkan. Sebagai notaris, saya tahu betul bahaya surat kuasa yang isinya tidak jelas. Surat seperti ini bisa diisi apa saja setelah ditandatangani. Bisa untuk menjual aset. Bisa untuk mengambil pinjaman atas nama saya. Bisa untuk apa saja. Surat kuasa untuk apa? Bu, tanya saya hati-hati. Sudah. Tanda tangan saja. Ini buat ngurus surat-surat rumah, jawab Bu Mariani. Kamu kan baru melahirkan. Biar ibu yang urus. Tapi bagian ini kosong. Bu,
Tujuan kuasanya tidak ditulis. Saya tidak bisa menandatangani surat yang isinya belum lengkap. Wajah Bu Mariani mengeras. Kamu nggak percaya sama ibu mertua sendiri? Bukan begitu, Bu. Tapi ini prosedur hukum. Surat kuasa harus jelas tujuannya. Halah, sok tahu kamu. Bentaknya. Cuma tanda tangan saja kok ribet. Ibu ini orang tuamu. Masa ibu mau menipu kamu? Saya menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Bu Mariani menatap saya dengan tatapan tajam. Lalu ia menyambar kertas itu dan keluar dari kamar sambil membanting pintu. Saya tahu. Saat itu, saya baru saja menggagalkan rencana pertamanya. Tapi saya juga tahu ia tidak akan menyerah. Ini baru permulaan. Benar saja. Beberapa hari kemudian, saya menemukan kejanggalan baru. Saya menyimpan sertifikat rumah, akta tanah, peninggalan Bapak Sutarno di sebuah laci terkunci di kamar saya. Sebagai notaris, saya tahu betapa pentingnya dokumen itu. Saya selalu menjaganya baik-baik. Suatu pagi, saya membuka laci itu untuk mengecek dan jantung saya berhenti sejenak. Sertifikat itu hilang. Saya menggeledah seluruh kamar. Tidak ada. Saya panik. Lalu, saya teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, saya melihat Wulan keluar dari kamar saya dengan terburu-buru. Saya menghampiri Bu Mariani. Bu, sertifikat rumah ada di ibu. Bu Mariani tampak terkejut sesaat. Lalu ia memasang wajah tenang. Iya, ibu ambil. Ibu mau fotokopi buat arsip. Memangnya kenapa? Saya menatapnya. Saya tahu ia berbohong, tapi saya juga punya rahasia yang tidak ia ketahui. Sertifikat yang ia ambil dari laci itu hanyalah salinan fotokopi yang sengaja saya tinggalkan di sana. Yang asli. Sertifikat aslinya sudah lama saya simpan di tempat yang jauh lebih aman. Di brankas kantor notaris saya. Insting seorang notaris yang terbiasa menjaga dokumen penting. Oh, baik. Bu, kata saya pura-pura percaya. Tolong dikembalikan kalau sudah selesai, ya. Bu Mariani mengangguk. Di bibirnya ada senyum kemenangan yang tipis. Ia pikir ia sudah memegang kartu truf. Ia tidak tahu. Yang ada di tangannya hanyalah selembar kertas tak berharga. Sejak hari itu, saya tahu permainan sebenarnya baru dimulai. Dan saya memutuskan, kali ini saya tidak akan hanya diam dan bersabar. Kali ini, saya akan bermain dengan aturan saya sendiri. Beberapa hari setelah peristiwa sertifikat itu, datang masalah baru yang lebih membuat saya marah. Pagi itu, saya menerima panggilan dari sebuah nomor tak dikenal. Suara di seberang memperkenalkan diri sebagai petugas dari sebuah aplikasi pinjaman online. Selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Anindya Larasati? Tanya suara itu. Iya. Betul. Ada apa? Jawab saya. Bingung, Ibu. Pinjaman Ibu sebesar 30 juta sudah jatuh tempo. Mohon segera dilunasi hari ini. Dada saya seketika dingin. Pinjaman apa? Saya tidak pernah meminjam uang dari aplikasi manapun. Tapi data di sistem kami atas nama Ibu lengkap dengan nomor identitas dan foto KTP Ibu. Tangan saya gemetar menutup telepon. Foto KTP saya. Bagaimana bisa data saya dipakai untuk meminjam uang? Lalu saya teringat beberapa minggu lalu, Bu Mariani pernah meminjam KTP saya dengan alasan untuk mengurus surat-surat. Saya yang saat itu sedang sibuk mengurus Kayla, memberikannya tanpa curiga. Saya langsung menemui Bu Mariani. Bu, apakah Ibu memakai KTP saya untuk pinjol? Bu Mariani tampak gugup sesaat, lalu memasang wajah tidak bersalah. Memangnya kenapa? Ibu cuma pinjam sedikit. Nanti juga Ibu bayar. Bu, ini namanya penyalahgunaan identitas. Utang itu sekarang atas nama saya. Saya bisa masuk daftar hitam. Halah, lebay kamu, kata Bu Mariani enteng. Cuma 30 juta. Nanti kalau rumah sudah dijual, Ibu lunasi semuanya. Saya menatapnya dengan tidak percaya. Perempuan ini bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia menyeret saya ke dalam jeratan utangnya, tanpa rasa malu. Malam itu, saya mengabadikan semuanya. Saya memfoto layar tagihan pinjol atas nama saya. Saya simpan bukti percakapan saya dengan petugas itu. Satu lagi bukti.
masuk ke dalam kotak yang sedang saya siapkan diam-diam. Tak lama setelah itu, masalah dengan Wulan pun meledak. Menjelang Lebaran, Reza mengirimkan uang dari Surabaya untuk kebutuhan keluarga, termasuk uang khusus untuk membeli keperluan Kayla, susu, popok, dan perlengkapan bayi lainnya. Uang itu saya titipkan sebentar di dompet yang saya simpan di kamar. Suatu hari, saat hendak membeli popok, dompet itu kosong. Uang 5 juta yang baru dikirim Reza lenyap. Saya bertanya kepada Mbak Asih. Ia menggeleng. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu Anin, kemarin saya lihat Mbak Wulan masuk ke kamar Bu Anin, tapi saya tidak berani bilang apa-apa." Saya menemui Wulan. Ia sedang asik membuka kotak-kotak belanjaan baru. Tas baru, sepatu baru, kosmetik baru. "Wulan, kamu mengambil uang dari dompet saya?" tanya saya menahan amarah. Wulan menatap saya tanpa rasa bersalah. "Iya." "Memangnya kenapa? Kan itu uang dari Mas Reza." "Mas Reza, kakakku. Aku juga berhak. Itu uang untuk susu dan popok Kayla, untuk keponakanmu sendiri." "Halah, bayi mah nggak butuh banyak," jawab Wulan enteng sambil mencoba sepatu barunya. "Lagian, aku juga butuh penampilan, biar nggak malu pas Lebaran." Saya menggenggam tangan saya erat-erat. Saya ingin sekali meledak, tapi saya menahan diri. Saya tahu, amarah hanya akan membuat saya kalah. Saya butuh kepala dingin. Saya butuh kesabaran untuk sebentar lagi. "Wulan, kembalikan uang itu," kata saya pelan tapi tegas. "Sudah habis," jawabnya cuek. Mau gimana lagi? Saya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hati, saya mencatat semuanya. Setiap penghinaan, setiap perlakuan tidak adil. Bukan untuk dendam membabi buta, tapi sebagai pengingat bahwa kesabaran saya ada batasnya. Malam itu, saya kembali menelpon Reza. Saya ceritakan soal uang Kayla yang diambil Wulan dan pinjol atas nama saya. Reza terdiam. Saya bisa mendengar ia menahan amarah di seberang sana. "Anin, ini sudah keterlaluan," katanya. "Aku akan transfer lagi uang untuk Kayla. Dan soal pinjol itu, jangan dibayar dulu. Kita urus secara hukum nanti." "Iya, Mas," jawab saya. "Aku sedang mengumpulkan semuanya." "Kamu perempuan yang kuat, Anin," kata Reza lirih. "Maafkan aku karena membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian." Saya menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya lelah. Di sisi lain, saya tahu saya semakin dekat dengan akhir dari semua ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah memasang kamera pengawas kecil di beberapa sudut rumah. Ada satu di ruang tamu, tersembunyi di balik jam dinding. Ada satu lagi di ruang tengah, di antara pajangan. Kamera-kamera kecil yang terhubung ke ponsel saya. Saya membelinya diam-diam dan memasangnya saat Bu Mariani dan Wulan sedang pergi. Hanya satu orang yang tahu tentang kamera-kamera itu. Mbak Asih, pembantu kami yang sudah bekerja di rumah ini sejak zaman Bapak Sutarno masih hidup. Mbak Asih perempuan yang jujur dan setia. Ia tidak suka dengan kelakuan Bu Mariani, tapi ia tak berani melawan. Saya tahu, saya bisa mempercayainya. "Mbak Asih, tolong jangan cerita siapa-siapa soal kamera ini, ya," kata saya. "Iya, Bu Anin," jawab Mbak Asih pelan. "Saya juga sudah lama lihat yang gak beres di rumah ini. Saya bantu Bu Anin semampu saya. Saya juga menghubungi seseorang yang sangat saya percaya, Pak Gunawan. Rekan saya, sesama notaris sekaligus pengacara. Beliau sudah seperti kakak bagi saya. Saya menceritakan semuanya kepadanya. Tentang utang judi mertua saya, tentang surat kuasa yang mencurigakan, tentang sertifikat yang hilang. "Anin, kamu harus hati-hati," kata Pak Gunawan. "Orang yang terjerat utang judi dan pinjol bisa nekat melakukan apa saja, termasuk memalsukan dokumen. Simpan semua bukti dan jangan pernah tanda tangani apapun tanpa membacanya sampai tuntas." "Saya mengerti." "Pakistan," jawab saya.
Tapi ada satu hal yang Bapak belum tahu. Soal rumah ini, saya lalu menceritakan sebuah rahasia. Rahasia yang bahkan Reza dan keluarganya tidak ketahui sepenuhnya. Sebelum Bapak Sutarno meninggal 2 tahun lalu, beliau memanggil saya secara pribadi. Beliau tahu Bu Maryani punya kebiasaan buruk dengan uang. Beliau khawatir setelah ia tiada, rumah itu akan dijual dan uangnya habis sia-sia. Maka di hadapan saya yang saat itu sudah menjadi notaris, Bapak Sutarno membuat sebuah surat wasiat. Isinya, rumah di Bintaro itu diwariskan bukan kepada Bu Maryani dan bukan pula kepada Reza, tapi kepada saya, Anindya Larasati, menantunya. Kamu satu-satunya orang di keluarga ini yang bisa Bapak percaya. Nak, kata Bapak Sutarno waktu itu, jaga rumah ini. Jaga Reza, dan jangan biarkan ibunya menghancurkan segalanya. Surat wasiat itu sah secara hukum, dibuat di hadapan notaris, dengan saksi-saksi yang lengkap, dan diam-diam 2 tahun lalu. Proses balik nama sudah saya selesaikan. Sertifikat asli rumah itu kini sudah atas nama saya, tersimpan rapi brankas kantor saya. Selama ini, saya tidak pernah memberitahu siapapun. Saya tidak ingin merusak hubungan keluarga. Saya membiarkan semua orang mengira rumah itu masih milik Bu Maryani. Saya pikir, biarlah. Asalkan keluarga tetap utuh. Tapi sekarang, rahasia itu menjadi senjata saya. Luar biasa, kata Pak Gunawan setelah mendengar cerita saya. Jadi mereka sedang berusaha menjual rumah yang sebenarnya sudah bukan milik mereka. Anin, kalau mereka memaksamu, biarkan saja. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Kita kumpulkan semua buktinya. Lalu, kita buka semuanya di saat yang tepat. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tidak sendirian. Sementara itu, tekanan dari para penagih utang semakin menjadi. Suatu hari, beberapa orang berbadan kekar datang ke rumah. Mereka menggedor pintu, berteriak-teriak menagih utang Bu Maryani. Tetangga berkerumun. Bu Maryani menangis ketakutan. Wulan bersembunyi di kamar. Saya yang harus menghadapi mereka. Dengan tubuh yang masih lemah, saya berdiri di depan pintu. Berapa total utang ibu saya? Tanya saya. Salah satu dari mereka menyodorkan secari kertas. Ini, Bu, pokok ditambah bunga. Total 600 juta. Kalau dalam 2 minggu nggak lunas, kami akan ambil rumah ini. 600 juta. Angka itu membuat saya pening. Ternyata lubang yang digali Bu Maryani jauh lebih dalam dari yang saya kira. Setelah para penagih pergi, Bu Maryani mendekati saya. Tapi bukan untuk berterima kasih. Ini semua gara-gara kamu, katanya. Kalau kamu nggak ikut campur, mereka nggak akan seberani ini. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya. Saya mulai paham. Di mata orang seperti Bu Maryani, kesalahan selalu milik orang lain. Beberapa hari kemudian, Bu Maryani datang membawa seorang tamu. Seorang pria gemuk berusia parubaya. Namanya Pak Darto. Katanya, ia seorang pengusaha properti. Anin, kenalkan. Ini Pak Darto, kata Bu Maryani. Beliau tertarik membeli rumah kita. Tawarannya bagus. Pak Darto tersenyum lebar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Menaksir-naksir. Rumah yang bagus, katanya. Saya berani bayar tunai. Tapi karena buru-buru, harganya saya tawar ya. Bu, cukup di bawah pasaran. Saya tahu permainan ini. Bu Maryani ingin menjual rumah cepat-cepat dengan harga murah untuk menutup utangnya. Dan Pak Darto adalah pembeli yang memanfaatkan kesulitan orang. Bu, rumah ini tidak dijual, kata saya. Tenang. Wajah Bu Maryani langsung berubah. Apa kamu bilang? Ini rumah keluarga Reza. Kamu nggak punya hak untuk melarang. Saya istri Reza. Bu, dan menurut hukum, saya punya hak untuk dilibatkan dalam keputusan sebesar ini. Pak Darto menengahi dengan senyum licik. Sudah, Bu Maryani. Begini saja. Saya kasih waktu. Pikirkan baik-baik. Tapi tawaran saya nggak akan berlaku selamanya, ya. Setelah Pak Darto pergi, Bu Maryani mengamuk. Ia melempar bantal, membanting pintu, berteriak
bahwa saya menantu yang tidak tahu diri. Pokoknya rumah ini harus dijual, teriaknya. Kalau enggak, kita semua bisa diseret penagih utang. Utang itu utang ibu, kata saya pelan. Bukan utang saya dan bukan utang rumah ini. Beraninya kamu. Bu Maryani mengangkat tangannya. Untuk sesaat. Saya pikir ia akan menampar saya, tapi ia menahan diri. Lihat saja, kamu akan menyesal sudah berani melawan ibu. Saya hanya diam. Tapi di ponsel saya, kamera di ruang tengah merekam semuanya. Setiap kata, setiap ancaman, saya menyimpannya rapi. Bukti demi bukti, terkumpul satu persatu. Malam itu, saya menggendong Kayla yang sedang tertidur. Saya menatap wajah mungilnya. Tenang, nak, bisik saya. Mama akan melindungi kita, apapun yang terjadi. Saya tidak tahu bahwa esok hari, Bu Maryani akan melancarkan serangan terbesarnya. Dan kali ini, ia tidak akan datang sendirian. Tekanan dari para penagih utang tidak berhenti di situ. Mereka datang hampir setiap hari dengan cara yang berbeda-beda. Suatu siang, mereka menempelkan kertas besar di pagar rumah. Tulisannya merah menyala. Rumah ini pemiliknya pengemplang utang. Tetangga berkerumun, berbisik-bisik. Saya buru-buru mencabut kertas itu, tapi rasa malu sudah terlanjur menyebar ke seluruh kompleks. Esoknya, mereka mengirim pesan ke ponsel saya. Entah dari mana mereka mendapat nomor saya. Pesan berisi ancaman dan kata-kata kasar. Mereka bahkan menyebarkan foto wajah Bu Maryani ke grup-grup di kompleks dengan tulisan bahwa ia penipu yang tidak membayar utang. Bu Maryani yang biasanya galak, kini berubah menjadi penakut. Ia tidak berani keluar rumah. Ia mengurung diri di kamar, menangis ketakutan. Dan setiap kali penagih datang, ia menyuruh saya yang menghadapi mereka. Anin, tolong ibu. Ratapnya suatu malam, menggenggam tangan saya. Kamu kan pintar soal hukum, bantu ibu. Saya menatapnya. Ironi sekali, perempuan yang dulu menyebut saya orang luar, kini memohon bantuan saya. Tapi saya tetap diam. Saya tahu ini belum waktunya. Malam-malam di rumah itu terasa semakin mencekam. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Kayla menangis. Saya bangun untuk menyusuinya. Saat itulah saya mendengar suara dari ruang tengah. Suara langkah kaki yang berusaha tidak bersuara. Saya mengintip dari celah pintu. Saya melihat Bu Maryani sedang menggeledah lemari penyimpanan dokumen. Tangannya membongkar setiap laci, mencari sesuatu. Mungkin mencari sertifikat asli yang ia tidak tahu sudah lama berada di brankas kantor saya. Saya kembali ke kamar tanpa bersuara. Saya memeluk Kayla erat-erat. Hati saya teriris di rumah ini, di tengah malam. Saya bahkan harus waspada terhadap keluarga saya sendiri. Sebentar lagi, nak, bisik saya pada Kayla. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Mama janji. Keesokan paginya, saya menemui Mbak Asih di dapur. Mbak, semalam Bu Maryani membongkar lemari dokumen, ya. Mbak Asih mengangguk pelan. Iya, Bu. Sudah 3 malam ini, beliau mencari-cari surat-surat. Saya pura-pura tidak tahu. Saya menghela napas. Terima kasih, Mbak. Kamera di ruang tengah merekam semuanya. Sebentar lagi, semua kebenaran akan terbongkar. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Anin, sabar ya. Saya selalu doakan Bu Anin. Bapak Sutarno dulu benar. Bu Anin memang orang baik. Mendengar nama Bapak Sutarno, dada saya menghangat. Mertua laki-laki saya yang sudah tiada itu adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang benar-benar percaya pada saya. Dan saya bertekad, saya tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Bu Maryani dan Wulan tampak sibuk berbisik-bisik sepanjang pagi. Beberapa kali mereka melirik ke arah saya dengan tatapan yang sulit saya artikan. Menjelang sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun Pak Darto, diikuti seorang pria berkacamata yang membawa map tebal. Pria itu mengaku sebagai notaris yang akan mengurus transaksi jual beli rumah. Saya menatap pria itu. Naluri saya langsung berbicara. Ada yang tidak beres dengan caranya membawa diri. Notaris sungguhan tidak akan datang ke rumah untuk memaksa sebuah transaksi. Saya curiga.
Pria ini notaris palsu atau notaris yang bisa dibeli. Anin, kemari. Panggil Bu Maryani. Suaranya terdengar dingin. Kita selesaikan urusan ini hari ini juga. Saya berjalan mendekat sambil menggendong Kayla. Di ruang tamu, semua sudah duduk mengelilingi meja. Bu Maryani, Wulan, Pak Darto, dan pria yang mengaku notaris itu. Di atas meja terhampar sebuah dokumen. Akta jual beli rumah. Tanda tangani ini, kata Bu Maryani tanpa basa-basi. Rumah ini dijual ke Pak Darto. Harganya sudah disepakati. Saya mengambil dokumen itu dan membacanya. Tangan saya yang terlatih membaca akta langsung menemukan kejanggalan. Harga jual yang tertera jauh di bawah nilai sebenarnya. Hanya sepertiga dari harga pasar. Dan ada klausul yang menyatakan pembayaran sudah lunas. Padahal belum ada uang sama sekali yang berpindah tangan. Bu, ini tidak benar, kata saya. Harganya terlalu rendah dan klausul ini menyatakan sudah dibayar lunas. Padahal belum. Sudah, jangan banyak tanya, bentak Bu Maryani. Notaris ini sudah mengurus semuanya. Tinggal kamu tanda tangan. Pria berkacamata itu ikut bicara. Betul, Bu. Semua sudah sesuai prosedur. Ibu, cukup tanda tangan di sini. Saya menatap pria itu lurus. Boleh saya lihat surat izin praktik Anda? Dan dari mana wilayah kerja Anda? Pria itu tampak gugup. Untuk apa? Bu, karena saya juga notaris. Kata saya, tenang. Dan saya tahu, akta jual beli yang sah harus dibuat di hadapan notaris yang berwenang. Dengan tanda tangan kedua pihak, bukan dengan paksaan. Wajah pria itu pucat. Bu Maryani buru-buru memotong. Sudah, nggak usah sok pinter. Pokoknya kamu tanda tangan sekarang. Bu Maryani menyodorkan pena. Ujungnya menempel di jari saya yang masih lemah usai melahirkan. Tanda tangan. Amin. Atau kamu dan bayimu keluar dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Wulan menatap dengan senyum mengejek. Pak Darto menanti dengan tatapan serakah. Saya menunduk menatap kertas itu. Lalu, saya menatap wajah Kayla yang tertidur di pelukan saya. Dan saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka paksa saya jual sudah lama bukan milik mereka. Tapi saat itu belum waktunya membuka kartu. Saya butuh semua bukti terkumpul sempurna. Saya butuh mereka menunjukkan niat jahat mereka sepenuhnya. Terekam jelas oleh kamera di balik jam dinding. Baik, kata saya pelan. Saya akan tanda tangan. Mata Bu Maryani berbinar penuh kemenangan. Wulan tersenyum lebar. Nah, gitu dong. Dari tadi, kek. Tapi, lanjut saya. Saya minta waktu sampai besok. Tangan saya gemetar. Saya baru saja melahirkan. Saya tidak mau tanda tangan saya jelek di dokumen sepenting ini. Besok pagi, saya tanda tangan. Saya janji. Bu Maryani tampak ragu. Tapi Pak Darto mengangguk. Tidak apa-apa, Bu Maryani. Besok pagi, saya datang lagi. Yang penting, sudah ada kesepakatan. Setelah mereka pergi, saya segera menelpon Pak Gunawan. Saya menceritakan semuanya tentang notaris palsu, tentang akta dengan harga yang dimanipulasi, tentang ancaman Bu Maryani. Anin, ini sempurna, kata Pak Gunawan. Mereka sudah menunjukkan semua niat jahatnya. Notaris palsu, paksan, dokumen yang dimanipulasi. Semua ini bisa menjerat mereka secara hukum. Besok, biar saya yang datang, bawa semua bukti yang kamu punya. Kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu esok hari semuanya akan berubah. Saya menyiapkan semuanya. Sertifikat asli rumah yang sudah atas nama saya ambil dari brankas kantor sore itu. Surat wasiat Bapak Sutarno. Rekaman-rekaman dari kamera pengawas. Tangkapan layar notifikasi pinjol dan judi online di ponsel Bu Maryani yang sempat saya foto. Semuanya. Saya susun rapi dalam sebuah map. Saya juga menghubungi Reza. Saya ceritakan rencana esok hari. Reza terdiam lama. Anin, maafkan aku.
katanya akhirnya. Suaranya serak menahan tangis. Selama ini, aku terlalu lemah. Aku membiarkan ibuku menyakitimu. Aku akan pulang. Besok pagi aku berangkat. Aku harus ada di sampingmu. Mas tidak perlu, kata saya. Aku harus. Anin, ini keluargaku yang menyakitimu. Aku tidak akan diam lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasakan kehangatan dari suara suami saya. Pagi itu datang. Matahari bersinar cerah di Bintaro. Seolah tahu, hari ini akan menjadi hari pembalasan. Pukul 9, Pak Darto datang bersama notaris palsunya. Bu Mariani dan Wulan sudah menunggu dengan tidak sabar di ruang tamu. Mana Anindya? Tanya Bu Mariani. Suruh dia ke sini, cepat tanda tangan. Saya keluar dari kamar, menggendong Kayla. Tapi saya tidak sendirian. Di belakang saya, berjalan Pak Gunawan dengan setelan jas rapi dan map tebal di tangannya. Bu Mariani mengernyit. Ini siapa? Perkenalkan. Kata saya, Temang. Ini Pak Gunawan, notaris sekaligus pengacara. Dan beliau datang untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lama kalian semua tidak ketahui. Suasana ruang tamu seketika berubah tegang. Pak Darto dan notaris palsunya saling bertukar pandang gelisah. Bu Mariani berusaha tetap tampak menguasai keadaan. Mau menjelaskan apa? Katanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Rumah ini milik keluarga saya. Dan hari ini akan dijual. Titik. Pak Gunawan tersenyum tenang. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Bu Mariani, sebelum transaksi ini dilanjutkan, ada baiknya kita perjelas dulu satu hal. Siapa pemilik sah rumah ini? Ya, saya. Dan anak saya, Reza. Sahut Bu Mariani. Maaf, Bu, itu tidak benar, kata Pak Gunawan. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja. Ini adalah sertifikat asli rumah ini. Dan nama yang tertera di sini sebagai pemilik sah adalah Anindya Larasati. Ruangan langsung hening. Bu Mariani menyambar dokumen itu. Matanya membaca cepat. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan perlahan memucat. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sertifikat rumah ada pada saya. Yang ada pada ibu hanyalah fotokopi. Kata saya pelan. Sertifikat asli sudah lama atas mama saya. Bohong. Bagaimana bisa? Pak Gunawan mengeluarkan dokumen kedua. Karena 2 tahun lalu, almarhum Bapak Sutarno membuat surat wasiat. Beliau mewariskan rumah ini kepada menantunya, Anindya. Surat wasiat ini sah. Dibuat di hadapan notaris dengan saksi lengkap. Dan proses balik nama sudah diselesaikan 2 tahun lalu secara hukum. Rumah ini 100% milik Anindya Larasati. Bu Mariani terhuyung. Ia jatuh terduduk di sofa. Tidak mungkin. Bapak tidak mungkin melakukan itu pada saya. Beliau melakukannya, kata saya. Karena beliau tahu. Bu, beliau tahu tentang kebiasaan judi ibu. Beliau khawatir rumah ini akan habis dijual untuk menutupi utang. Dan ternyata kekhawatiran beliau benar. Wulan berdiri dengan wajah merah. Mbak Anin curang. Mbak menipu Bapak untuk dapat rumah ini. Menipu. Saya mengeluarkan ponsel saya. Mari kita bicara soal siapa yang menipu di rumah ini. Saya memutar rekaman dari kamera pengawas. Suara Bu Mariani memenuhi ruangan. Suaranya sendiri mengancam saya. Tanda tangan, atau kamu dan bayimu keluar dari rumah ini malam ini juga. Lalu rekaman percakapan dengan Pak Darto soal menjual rumah di bawah harga untuk menutup utang. Lalu rekaman Wulan yang mengaku mengambil sertifikat dari laci kamar saya. Wajah semua orang di ruangan itu membatu. Pak Darto mulai gelisah di kursinya. Notaris palsu itu diam-diam memasukkan dokumennya ke dalam tas. Dan ini, kata saya, menunjukkan foto-foto di ponsel, notifikasi dari belasan aplikasi pinjol, dan aplikasi judi online di ponsel ibu. Utang 600 juta yang ibu coba tutupi dengan menjual rumah yang bahkan bukan milik ibu. Pak Gunawan menoleh ke arah Pak Darto dan notaris palsu itu. Dan Anda berdua, Anda mencoba melakukan transaksi jual-beli atas properti yang bukan milik penjual, dengan dokumen yang dimanipulasi, dan dengan notaris yang saya yakin
tidak memiliki izin praktik yang sah. Ini namanya percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Saya bisa melaporkan kalian berdua ke polisi hari ini juga. Notaris palsu itu langsung berdiri. Saya permisi dulu. Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Ia bergegas keluar tanpa menoleh lagi. Pak Darto ikut berdiri. Keringat membasahi dahinya. Bu Mariani, Anda menipu saya. Anda bilang rumah ini milik Anda. Saya tidak mau terlibat masalah hukum. Ia pun pergi tergesa-gesa. Tinggallah Bu Mariani dan Wulan terpaku di ruang tamu. Rencana mereka hancur berantakan dalam hitungan menit. Saat itulah pintu rumah terbuka. Reza masuk dengan napas terenyah, masih membawa tas perjalanannya. Ia baru saja tiba dari bandara. Matanya menyapu seisi ruangan, lalu berhenti pada ibunya. "Ibu," katanya dengan suara bergetar, "aku sudah dengar semuanya dari Anin. Apa benar ibu memaksa istriku menjual rumah ini demi menutupi utang judi ibu?" Bu Mariani menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Reza, ibu terpaksa." "Nak, ibu khilaf." "Khilaf?" Reza menggeleng. Air matanya jatuh. "Ibu hampir mengusir istri dan anakku ke jalan saat Anin baru saja melahirkan. Saat aku tidak ada di rumah. Ini bukan khilaf. Bu, ini kejam." Reza berjalan ke arah saya. Ia memeluk saya dan Kayla erat-erat. "Maafkan aku." "Amin. Maafkan aku karena tidak melindungimu. Maafkan aku karena terlalu lemah selama ini." Saya tidak bisa menahan air mata saya. Untuk pertama kalinya, suami saya berdiri di sisi saya. Benar-benar di sisi saya. Bu Mariani menangis. "Jadi ibu mau diapakan sekarang? Mau diusir? Mau dilaporkan ke polisi?" Saya menarik napas panjang. Saya menatap perempuan yang selama 3 tahun memperlakukan saya seperti orang luar itu. Lalu saya berkata, "Tidak. Bu, saya tidak akan melaporkan ibu ke polisi. Demi Reza, demi Kayla yang masih butuh neneknya. Tapi ada syaratnya." Bu Mariani mengangkat wajahnya. "Pertama, ibu harus berhenti total dari judi dan pinjol. Saya dan Reza akan membantu ibu menyelesaikan utang itu. Tapi dengan cara yang benar, bertahap. Dan ibu harus ikut konseling untuk kecanduan ini. Kedua, mulai sekarang, ibu dan Wulan tinggal di rumah ini sebagai keluarga, bukan sebagai pemilik yang bisa seenaknya. Rumah ini milik saya, dan saya yang menentukan aturannya." Bu Mariani terdiam lama. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ada kerendahan hati di wajahnya. "Iya, ibu janji, ibu akan berubah. Maafkan ibu, Anin. Selama ini ibu salah menilaimu, Wulan, yang sejak tadi diam, ikut menunduk." "Maaf, Mbak. Aku ikut-ikutan saja. Aku salah." Saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf mereka untuk merasa menang. Kemenangan saya adalah rumah ini tetap utuh. Keluarga ini tetap utuh. Dan anak saya tumbuh di tempat yang aman. Bulan-bulan berikutnya tidak mudah. Tapi keadaan perlahan membaik. Bu Mariani benar-benar berhenti dari judi. Ia menjalani konseling. Awalnya berat, tapi ia bertahan. Utang-utangnya kami selesaikan bersama, sedikit demi sedikit. Reza meminta dipindahkan kembali ke Jakarta agar bisa dekat dengan keluarga. Hubungan saya dengan Bu Mariani perlahan berubah. Ia tidak lagi memandang saya sebagai orang luar. Suatu sore, ia membantu saya menggendong Kayla sambil berkata, "Anin, terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan rumah ini, kamu menyelamatkan ibu dari diri ibu sendiri." Saya tersenyum. Saya tahu, luka lama tidak akan hilang begitu saja. Tapi setidaknya kami sedang berjalan ke arah yang benar. Para sahabat sekalian, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam dan bersabar. Diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara orang yang kuat mengumpulkan kekuatannya. Dan jangan pernah, karena keserakahan atau kecanduan, mengkhianati orang yang justru paling tulus kepada kita. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap orang luar
di rumahnya sendiri, yang disakiti, direndahkan, dipaksa tunduk. Untuk kalian, ketahuilah, kesabaran kalian bukanlah kelemahan, tapi jangan pula menelan semua perlakuan buruk tanpa batas. Ada saatnya kalian harus berdiri dan membela diri kalian sendiri. Di luar sana juga ada banyak ibu seperti Bu Mariani yang terjerat kebiasaan buruk hingga rela menghancurkan keluarganya sendiri. Judi dan pinjol bukan jalan keluar. Itu hanya lubang yang semakin dalam. Jika kalian merasa terjebak, berhentilah hari ini. Mintalah bantuan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan ada pula suami seperti Reza yang terlalu lama membiarkan kelemahannya menyakiti orang yang ia cintai. Untuk para suami, ketahuilah, melindungi istri dan anak bukanlah pilihan. Itu adalah tanggung jawab. Jangan menunggu semuanya hampir hancur untuk baru berani berdiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau untuk melawan. Pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih untuk bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.